Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Selamat malam warga Taman Sari, Mangga Besar. Kita warga Jakarta punya cerita, katanya banyak warna. Kita orangnya easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Ngopilah di sini, gabung bersama kami di Jakarta lo saja. Bisa nyanyi sambil hebat di Jakarta Lost aja. Everybody maybe could be someone. Di sini Jakarta Lost TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lost aja, kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lost aja, everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lost TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir dari kawasan Mangga Besar di Studio 8 Hotel 88 Mangga Besar 8. Ya, Jakarta Lounge TV Grebek Kampung hadir kembali untuk mengisi malam Anda. Sebelum kita mulai acara, seperti biasa nih, kita akan terima kasih dulu untuk partner setia kita untuk Jack One Mobile. Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kebutuhan bertransaksi kita sehari-hari hanya melalui smartphone Anda. Jack One Mobile dari Bank DKI. Boleh tepuk tangannya. Oke, Jakarta yang penuh warna, semua mimpi ada di Jakarta. Nah, kali ini kesempatan kita untuk gerebek kampung di daerah Kelurahan Taman Sari. Oke, nah udah tanpa berbasa-basi lagi, kita kenalan dulu sama yang punya Kelurahan Taman Sari. Boleh Bapak? Boleh Bapak memperkenalkan Pak? Selamat malam Bapak.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dari Jakarta Longs TV, saya Abdul Malik, Lurah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Jakarta Barat, Taman Sari ya Pak, Kelurahan Taman Sari. Taman Ingat. Sari. Nah, ini nih bakalan banyak banget yang akan kita ulik malam ini karena Taman Sari ini gitu kan, lebih tepatnya itu banyak banget mimpi, banyak banget istilahnya kayak ras budayanya itu campur aduk ya Pak. Seperti motonya Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika ada di sini ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya nih Pak Abdul aku panggilnya ya. Iya. Oke, Pak Abdul. Nah, Pak Abdul ini dari kapan sih jadi Lurah Taman Sari Pak? Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi lurah di Kelurahan Taman Sari sejak 1 September 2021. Oh baik. 2021. Jadi ini udah masuk 1 tahun 1 bulan ya kurang lebih. Oke, lagi lucu-lucunya biasanya kalau 1 tahun ya Pak ya. Lagi bawel-bawelnya gitu kan. Mulai-mulai lari-larian nih. Lagi banyak pengen taunya. Banyak pengen taunya. Terus pastinya nih kalau lagi di 1 tahun ini pasti banyak ide-ide yang lagi meluap-luap ya Pak. Imajinasinya Bapak nih ya. Baik, yang pertama memang lurah itu garda terdepan ya, garda terdepan pemerintah, bukan terbelakang tapi paling depan yang mengeksekusi program-program pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi sampai tingkat kota. Mau nggak mau harus multi talent ya. Mesti talenta ya Pak Ya, ya. untuk bisa mengeksekusi banyak hal karena di masyarakat kita juga apalagi Kelurahan Taman Sari ini bukan hanya multikultur tapi dia udah masuk intermultikultur. Oh baik, apa tuh Pak bisa dijelasin intermultikultur atau Pak? Oke, jadi kalau multikultur itu hanya keberagaman, jadi beragam. Tapi kalau intermultikultur itu ada interaksi keberagaman itu. Jadi saya terangin dulu ya tipologi di sini ya. Boleh dong Pak, biar pemirsa di rumah tahu nih ya, Pak. Mungkin nanti Jakarta Lon TV bisa para pemirsanya bisa melihat wajah Kelurahan Taman Sari itu seperti apa. Rekan-rekan sekalian, di Kelurahan Taman Sari ini enggak seperti kelurahan lain di Jakarta. Di sini ada 7 vihara, kemudian 5 gereja, 9 masjid, 3 musola. Kita bisa bayangkan barangkali mungkin hanya di Kelurahan Taman Sari komposisi keberagaman itu seimbang. Di sini semua etnis ada, semua agama ada, semua ras ada, dan yang paling penting adalah ada hubungan silaturahmi yang bagus, yang baik antar keberagaman ini. Biasanya nanti kalau kita temukan tuh, kalau datang perayaan Gongsi Facai misalnya, kita akan temukan bahwa warga yang Tionghoa akan membagi-bagikan dodol Cina. Dodol Cina atau kue bulan ya Pak ya? Ya, dodol Cina. Nanti di saat Idul Fitri, yang Muslim juga akan bagikan ketupat lebarannya. Tentu ini bukan hanya untuk yang Muslim, tapi untuk tetangga dia yang Tionghoa juga dibagikan. Begitupun juga menjelang Natal. Nah, saya 1 tahun di Kelurahan Taman Sari ini udah hadiri semua perayaan itu. Wah. Yang saya yakin dan percaya, mungkin teman-teman lurah di belahan lain gak menemukan ini. Gak bisa, saya pernah hadir perayaan Blessing Rupang Dewa. Itu ritual pencucian dewa pukul 2 dini hari. Nah, belum pernah kan? Belum Pak. Pencucian dewa di jam 2 pagi belum Pak. Bisa, jadi
menurut saya itu pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Dan ini menurut saya itu ya itulah yang dibilang intermultikulturisme. Jadi ada keberagaman, tetapi keberagaman itu saling menyatu, saling berinteraksi. Gitu, Oke. Bang. Nah, pas awal-awal Bapak nih terpilih jadi Bapak Lurah yang memimpin Taman Sari nih Pak. Dan Bapak tahu sendiri kan yang tadi dibilang intermultikultural gitu kan. Nah, banyak etnik, banyak budaya di sini, culture-nya beda-beda ya Pak. Itu sempet nggak sih Pak pas Bapak pertama-tama tuh pusing gitu, maksudnya waduh gitu kan. Ini beda-beda, satu beda keyakinan, etnis, culture gitu. Itu bikin Bapak stres kah awalnya atau gimana? Lah disinilah fungsi kalau di pemerintahan itu disebutnya lurah itu pamong. Pamong itu ya orang yang dapat mengayomi warganya. Nah disinilah justru menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri kita untuk manajemen mengelola keberagaman itu. Nah ini tentunya harus bisa fleksibel, harus bisa mengayomi lah keberagaman itu dengan baik. Dan alhamdulillah sebenarnya keberagaman di Taman Sari ini bukan barang baru. Kita tahu sendiri bahwa ini dekat dengan pusat kota Batavia, ya kan, Sunda Kelapa. Itu dari 400 tahun lalu itu memang udah ada interaksi ini. Nah, tinggal lurah yang masuk dan diamanahkan sebagai lurah yang bisa ngayun, bisa mengayomi keberagaman ini. Itu aja sih yang perlu. Oke. Nah, pas awal-awal Bapak nih gitu. Tahu kita di sini kan gitu di Taman Sari gitu ya, Pak. Itu banyak orang bisa dibilang tuh miniaturnya Indonesia ya. Karena dari Sabang sampai Merauke ini ada. Iya. Dari barat ke timur Indonesia tuh ada di Taman Sari gitu. Benar. Susah nggak sih Pak awal-awalnya Bapak ini kayak ada yang ngeyel nggak gitu pas Bapak menjabat gitu warganya? Benar. Sebenarnya ya dinamika ya, bukan ngeyel juga tapi dinamika masyarakat itu selalu ada lah. Nah di Taman Sari ini selain keberagaman, ini kelurahan yang nyaris nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur 24 jam ya Pak. Nah di sini juga ya lurah harus on time 24 jam. Berarti Bapak nggak pernah tidur nih Pak? Dalam arti apa ya? Ya mawas diri lah ya. Betul, selalu Mawas standby diri, ya Pak. Selalu standby. jadi lurah siaga gitu ya Pak. Iya. Ini saya bercontoh aja ya, misalnya di saya tuh ada 8 RW. Ada 8 RW, ada 106 RT. Kemudian ada satu RW. Ini Ibu RW-nya di belakang tuh, Bu Tan Soacing. Ibu RW. Ibu RW. Ibu yang selalu ada ya Pak ya. Iya, itu 100% lah warganya teman-teman etnis Tionghoa. Kemudian ada RW lain juga yang mayoritas Melayu, ada Arab. Dan itu tadi saya bersyukur banget karena orang-orang ini udah punya pengalaman yang cukup panjang hidup dalam keberagaman. Nah, sekali lagi saya bersyukur banget karena saya sendiri juga lahir dari keberagaman itu ya. Saya orang Maluku dan di Maluku kan interaksi keberagaman itu ya udah dari orok juga kita udah tahu tradisi Katolik itu seperti apa, Kristen seperti apa, Muslim seperti apa. Dan ketika datang di sini ya interaksi keberagaman itu bukan hal baru buat saya lah. Ya kecuali tradisi Hindu-Buddha ya. Hindu-Buddha yang baru tapi menyikapi keberagaman itu bukan sesuatu yang baru. Ya, bagi Baik. saya. Jadi istilahnya gini ya Pak, mau melihat indahnya pelangi itu ada di Taman Oh Sari. iya, benar. Nah di sini ya Pak ya, gitu kan. Benar, iya. Dan sama-sama berkesinambungan gitu, Oh iya. selaras gitu Iya. ya Pak. Pantasan saya betah sih jadi Ya namanya taman ya. Taman, kan betul benar. sekali. Taman itu kan beragam ya, beragam. Betul. Kemudian taman ini ada sarinya juga.
Jadi taman yang paling manis penting dan itu. indah ya Pak. Iya. Berarti dari nama juga udah menentukan ya Pak. Benar. Kualitas Iya. lingkungannya seperti apa. Enggak semua taman itu punya sari. Oh gitu ya Pak. Di sini yang ada sarinya. Yang ada sarinya di kita ya. Makanya banyak yang berkunjung. Betul sekali, dari Sabang sampai Merauke ada di sini ya Pak. Iya, Oke. alhamdulillah. Siap. Nah sebelum lanjut lagi nih Pak, kita masih banyak keberagaman ya yang akan kita bahas mengenai Taman Sari dan program-program Bapak gitu ya selama menjabat ini. Mungkin kita rehat sejenak untuk cooling down sedikit ya Pak. Siap. Iya, boleh deh kita isi satu lagu dulu ya Pak ya. Siap, Mantap. silakan. Tak terasa gelap jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Ada sedikit tentang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa bau semakin dalam. Ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Di malam hari menuju pagi, sedikit cemas, banyak rindunya. Asik. Lagunya ini banget ya, bikin suasana lebih hangat lagi ya. Kita habis dihujanin soalnya kan, jadi dingin-dingin dihangatkan dengan lagunya yang mendayu-dayu. Asik dengan kelap-kelip lampunya masih di Hotel 88 Mangga Besar 8 Taman Sari. Nah sedikit informasi aja bagi Jack One Lounge viewer nih yang ada di rumah, kalau mau staycation ataupun mau ada meeting, bisa datang nih ke Hotel 88 Mangga Besar 8. Itu kita memiliki Hotel 88 sendiri memiliki 160 kamar dan juga memiliki kapasitas meeting room dengan kapasitas 100 pax. Jadi misalkan nih penonton di rumah ada yang mau menikah atau arisan ulang tahun, datang aja. Jangan sungkan-sungkan datang
Untuk tanya-tanya masalah harga dan lain-lain hanya di Hotel 88 Mangga Besar 8 Jakarta Barat ya Pak, di Taman Sari ya. Jakarta Barat. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih sama empunya yang punya Taman Sari. Tadi kita sudah bahas keberagaman. Dari keberagaman itu pasti Bapak punya program-program nih. Nah, 1 tahun Bapak memimpin nih Taman Sari, ini program apa aja nih yang sudah Bapak, peluru-peluru apa aja nih gitu loh yang Bapak punya nih. Oke. Jadi ya prinsipnya kalau lurah itu memang yang pertama bahwa program pemerintah secara administratif tetap jalan ya. Karena di sini kalau di Jakarta memang pelayanan itu semua terpusat di kelurahan. Pengen urusan kalau di bahasa teman-teman lurah sih, lurah itu urusannya dari orang lahir sampai orang meninggal. Jadi kalau anak baru lahir, akte lahirnya urus di kantor kelurahan. Ntar kalau mau sekolah urus KJP-nya di kantor kelurahan. Udah dewasa mau urus KTP di kantor kelurahan, mau Betul. nikah. Mau nikah ke kelurahan lagi. Iya, bahkan Pak. sampai meninggal. Udah harus dibuatin surat akte kematiannya. Tetap laporannya ke Bapak ya Pak ya. Gitu dari awal ke akhir, dari lahir ke hilang lah ya Iya. Pak. Gitu. Ya itu kalau urusan administratif. Jadi kalau administratif begitu memang udah baku ya. Udah baku dan ya memang harus jalan. Baik. Nah, lurah juga punya dalam tanda kutip punya kebebasan yang ya untuk berkreasi. Berkreasi dalam rangka merukunkan warga sekaligus membantu meningkatkan ekonomi wilayah. Alright, iya. Nah, kita tuh di Kelurahan Taman Sari selain punya media sosial yang aktif juga. Ya, ada YouTube pasti, ada IG, ada Facebook, sampai TikTok kan juga ada. Oh, aktif berarti ya Pak di sosial media untuk Kelurahan Taman Sari ya Pak. Ini sangat aktif. Boleh dibuka kok Kelurahan Taman Sari. Boleh Pak. Boleh diinfokan mungkin Pak akun IG-nya apa nih? Semuanya Taman Sari. Semuanya Taman Sari. Kelurahan Taman Sari. Baik, berarti untuk IG-nya di @kelurahan Taman Sari. Iya. Hurufnya Kemudian- Taman Sari biasa aja gitu ya Iya. Pak. Kemudian kita tuh juga ada program goes tiap Jumat pagi. Nah itu tuh saya pernah dengar goes tiap Jumat, itu apa tuh Pak? Iya, biasanya tuh kita istilahnya tuh belanja masalah. Belanja masalah, karena kalau ibu-ibu belanjanya belanja yang enak-enak ya. Betul. Tapi lurah tuh belanjanya belanja masalah. Nah baru dengar nih Jadi- Pak, masalah apa nih Pak yang dibeli nih Jadi Pak? kita tuh ada program namanya BTS Bikers Taman Sari. Jadi Bikers Taman Sari itu misalnya kita goes tiap Jumat pagi keliling di wilayah. Ada kalanya kita bablas ke Kota Tua misalnya, promosi Kota Tua. Nah kalau pas goes kemudian temukan masalah, ada problem di wilayah, ada saluran yang tersumbat atau ada tempat kumuh yang belum beres. Nah biasanya itu goes Jumat pagi ada masalah. Nah masalah itu nanti rekomendasi untuk hari Minggunya biasanya kerja bakti. Baik. Karena kita kan rutin itu kerja bakti tiap Minggu pagi ya, digilir per RW. Nah biasanya itu jadi rekomendasi atau masalah lain lah. Ada bantuan warga yang mau dibantu misalnya gitu. Berarti contoh simpelnya apa bahasa halusnya itu observasi ya Pak. Ya, Goes itu observasi. ya. Ibaratnya kayak kita lagi googling ibaratnya mana nih daerah-daerah yang Ya. harus dipantau. Mungkin ada masalah jadi bisa langsung tahu ya Pak Benar, ya. Pokok benar, permasalahannya benar, di benar. mana. Wah, Jadi bagus ada juga ya. banyak manfaat sih selain masalah ya, goes juga dalam rangka olahraga, Betul. kemudian juga dalam rangka silaturahmi juga dengan warga. Karena yang goes bukan cuman ASN kelurahan, tapi warga juga yang senang goes. Kita ajak goes Jumat pagi plus promosi wilayah. Karena nanti kalau teman-teman buka TikTok ada tuh goes di Kota Tua, kunjungin masjid tua atau wihara tua atau museum ini, ada semua di TikTok. Nah, ngomong-ngomong goes mempromosikan, berarti salah satu program Bapak itu
mempromosikan ya Pak. Kita tahu Taman Sari itu salah satu kota yang akrab dengan pariwisata ya Pak. Nah, program apa sih untuk wisatanya Taman Sari ini dari Bapak? Ya. Oh iya, untuk Hotel 88 kita pernah ini juga kerjasama. Kerjasama. Jadi betul. goes, kemudian temanya tuh gocapan. Gocapan ya Pak. Goes cari sarapan. Nah. Jadi goes ini mampir di Hotel 88. Alhamdulillah kalau sarapan di sini enak sih. Jadi teman-teman itu puas, waduh cakep banget. Cuma gocap ya Pak. Iya, cuma gocap bisa keliling. Taman Sari ini kan banyak banget tempat yang bisa didatangi sambil goes. Ya setelah itu boleh mampir di Hotel 88 untuk sarapan. Enak ya Pak, gocapan. habis capek, Enak. keringetan, sehat dan kenyang ya Pak. Benar. Pantesan ya. Kemudian untuk dorong pariwisata juga misalnya kita kemarin ulang tahun Jakarta ya, Jakarta Hajatan. Oh iya, Jakarta Hajatan kita juga ngadain Taman Sari Hajatan, ada bazar kuliner, kemudian ada palang pintu, panggung hiburan dan sebagainya lah. Kita juga 17 Agustus kemarin ada ya selain karnaval sepeda, ada kunjungan, kemudian ada lomba catur tuh antar RW RT untuk Master Kelurahan Taman Sari. Ya hal-hal seperti itulah, hal-hal tambahan di luar kerja-kerja administratif kita usahakan untuk tetap dilaksanakan lah. Gitu. Ya, makanya tuh dari goes-goes ini saya lihat berarti timnya Bapak tuh sehat-sehat ya Pak ya. Karena clear the mind-nya tuh ada tiap Jumat sepedahan gitu kan, padahal aktivitasnya padat seperti itu ya Pak. Nah, di Taman Sari sendiri tuh Pak, di sepanjang jalan juga kulinernya banyak sekali ya Pak. Oh iya, Nah, benar. program Bapak ada nggak tuh, maksudnya kayak program Bapak untuk kulineri di Taman Sari sendiri itu Pak? Di Taman Sari ini boleh kita bilang surga kuliner lah ya, surga kuliner lah. Kita mau nyari kuliner model apa aja insya Allah ada di Taman Sari. Kelurahan itu ya dalam rangka selain goes tadi, kemudian konten-konten media sosial, itu kita juga promosiin teman-teman yang punya kafe, punya restoran, punya kuliner unik. Biasanya kita datangi, kita sambil makan, sambil diskusi, sambil mencicipi kulinernya, kemudian diskusi, lalu kita upload tuh di media-media konten kita. Alhamdulillah ada aja yang ini, yang like, dan memang ada yang merasa merasa beruntung lah dipromosiin secara gratis, karena kan pastilah saya itu sering banget itu kedatangan lah teman-teman dari daerah yang biasanya kalau perjalanan dinas kan pasti dia butuh ini tanda tangan stempel lurah setempat yang mengklaim bahwa benar dia lakukan perjalanan dinas. Ya biasanya datang di kantor kelurahan ya kita promosiin. Di sini kalau mau makan durian banyak tuh, durian malam ada, bahkan bukan durian aja, kuliner ekstrim banyak juga di sini. Banyak ya Pak. Banyak Saya sering lihat tuh Pak, ada kayak yang ekstrim-ekstrim nih. Sate ular. Oh iya. Iya kan Pak, Benar. gitu kan. Terus banyak ya selain ular dan lain-lain ya. Saya agak-agak ngeri tuh kalau jalan tuh Pak. Tapi kayaknya orang menikmati ya dengan ular tuh, kayaknya udah bersahabat gitu ya Pak. Benar. Itu saya lupa tuh namanya, tapi saya pernah wawancara, itu dagang ularnya itu dari tahun 83 tuh. Wow. 83 udah dagang ular sampai saat ini, dan memang ada pangsa pasarnya aja, ada aja dari yang nyari daging ularnya, darah ularnya. Ini menunjukkan bahwa memang ada pangsa pasar di Indonesia yang gemar makanan. Ya kalau kita lihatnya ekstrim ya, karena jangankan makan, dekatin ular aja kita takut kan. Tapi itulah Taman Sari. Taman Sari ini ada surga kuliner. Anda nggak bakalan ketemuin di kelurahan lain lah, orang bisa dagang makanan se-ekstrim itu di Taman Sari. Dan ya itu kita udah, warga di sini udah terbiasa lah hidup dalam keberagaman itu.
rumus keberagaman itu salah satu tuh kuliner. Jadi kalau Anda melihat kuliner beragam di satu tempat, itu menunjukkan bahwa memang warga di situ pasti beragam. Beragam. Karena nggak mungkin warga nggak beragam, kulinernya satu macam, itu nggak mungkin. Iya. Bermacam-macam kulinernya berarti juga warganya juga bermacam-macam ya Pak ya. Iya, benar. Oke, berarti Bapak udah pernah nyobain sate ularnya mungkin atau empedu ularnya? Karena kan Bapak kegiatannya banyak, katanya kalau empedu dan darah biar bisa strong gitu Pak. Iya, saya ditawarin juga tuh, tapi ya nggak pernah coba sih. Meskipun penjual ularnya nawarin, Pak ini bagus Pak untuk laki-laki bagus. Untuk perempuan juga bagus, untuk katanya untuk kulit, ya kan. Ya, laki-laki tahulah untuk apa gitu kan. Tapi ya saya sendiri belum pernah ngerasain sih. Untuk Abang laki-laki boleh lah ngerasain dikit. saya lihat ularnya aja udah takut Pak. Jalannya aja saya langsung melipir Pak. Apalagi makannya nih Pak, udah kebayang-bayang dipatok ini Pak. Nah, ngomongin street food nih di Jakarta, di Taman Sari ini Jakarta Barat, itu kan kata Bapak banyak sekali ya kulinerannya. Nah, bentuk apa ya, kalau kita mau UMKM-nya nih Pak untuk kulineran, kebanyakan UMKM kan gitu. Di prosedur itu seperti apa sih Pak kalau untuk Bapak? Itu juga problem kita tuh. Karena kalau UMKM di Kelurahan Taman Sari sendiri yang baru resmi diakui sama Dinas UMKM Jakarta Barat itu hanya baru satu, yaitu UMKM di Pasar Asam Reges, khusus untuk spare part kendaraan ya. Oh baik. Kalau kuliner di Jalan Mangga Besar Raya itu memang secara ini belum dibawahi oleh Dinas UMKM, kecuali hanya terdaftar di tingkat kelurahan bahwa kita tahu ada jumlah pedagang kuliner ada berapa, kemudian dagang jenis apa, itu terdata di kelurahan, tetapi untuk secara resmi terdaftar di binaan Dinas UMKM itu belum, karena masih menunggu penataan Jalan Mangga Besar Raya. Baik. Jalan Mangga Besar Raya kan itu masih semraut tuh. Nanti memang udah ada desain dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, desain kuliner Mangga Besar Raya. Ya, mungkin nanti bertahap lah. Sekarang ini kan lagi dibangun tuh pedestrian di Pecenongan misalnya ya, kan. Pak. Nanti setelah itu merembes ke sini. Oke, jadi dari sana nanti ke sini ya Pak merembetnya ya. Ya, nanti setelah penataan pedestrian, kemudian tempat-tempat kuliner baru bisa didaftarkan secara resmi di Dinas UMKM. Tapi untuk sementara ini itu masih sebatas pendaftaran atau pengetahuan di tingkat kelurahan. Jadi biasanya sih kalau ada yang dagang di situ biasanya melapor di kelurahan, Pak pengen dagang di sini, tapi kita atur ritmenya karena kan nggak mungkin pedagang itu saling berdekatan, ntar rezekinya ribut mereka. Dipatok kobra nanti ya Iya. Pak. Oke, nah ini kan sebegini banyaknya UMKM nih Bapak juga kan ibaratnya kayak tadi Bapak bilang ada beberapa yang memang sudah terlisting tapi kan masih dalam belum pakemnya Pak, ibaratnya seperti itu. Nah gimana sih Pak, maksudnya kedepannya nih Bapak mau apakan yang kayak street food, apalagi kalau malam tuh sudah wah mau nemu makan apa aja tuh nemunya ada aja gitu. Benar. Jadi memang udah berapa kali ya pertemuan ya, pengarahan dari pimpinan juga untuk penataan kuliner di Mangga Besar Raya, karena kita tuh branding di sini tuh branding durian satu, kemudian yang kedua beragam kuliner tadi itu mulai dari ular sampai segala macam lah. Nanti akan mengarah ke penataan yang secara resmi juga, yaitu di bawah Dinas UMKM. Tapi yang pastinya itu sesuai dengan arahan itu setelah penataan Jalan Mangga Besar Raya, karena ini masih semraut banget. Baik. Belum ada pedestrian yang bagus, kemudian jalur kendaraan juga belum tertata. Tapi yang pastinya untuk penetapan ini sebagai food streetnya Kelurahan Taman Sari atau di Jakarta Barat itu udah ditetapkan. Tinggal menunggu ini aja giliran untuk dirapikan itu aja. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong tadi Bapak bilang kan dari street foodnya ini, dari UMKM kan jalanannya masih semrawut nih Pak. Nah nanti misalkan ada nggak sih Pak
ini usulannya dari kelurahan atau dari Pemprov ya, misalkan disediakan lahanan parkir gitu. Kita tahu sendiri dong kalau orang sudah mau makan yang namanya di street food, parkir kadang yaudah di pinggir jalan, berarti kan ngambil bagian jalan yang which is itu menimbulkan kemacetan ya Pak. Nah, ada nggak Pak nanti dari Pemprov atau dari kelurahan yang bertindak untuk menertibkan itu gitu Pak? Jadi memang ada tempat parkir khusus untuk yang kulineran di Taman Sari. Oh iya, pastinya desain ke depan juga mempertimbangkan itu semuanya. Kita udah lihat contoh desain di Pecenongan, ada space untuk parkir meskipun tidak terlalu besar, terlalu luas lahan parkirnya, karena memang arahan desainnya, kalau kita melihat desainnya Pemprov DKI Jakarta tuh ke depan itu justru dikurangin penggunaan kendaraan pribadi. Orang lebih diarahkan untuk menggunakan moda transportasi umum. Sebenarnya sih kalau Taman Sari lebih terjangkau ya dengan moda transportasi umumnya. Kita Jaklingko lewat depan Mangga Besar Raya, lewat Taman Sari Raya, kemudian ada Transjakarta dan dekat juga sama stasiun Mangga Besar ya. Itu tinggal turun stasiun Mangga Besar, ngesot doang itu. Tinggal ngesot doang udah nyampe pusat kuliner. Langsung, betul. Jadi memang desain itu pasti dipertimbangkan semuanya. Jadi dipertimbangkan, mungkin nggak bisa dibayangin juga lahan parkirnya segede GBK, nggak mungkin juga ya. Mungkin ada 1-2 lah space parkir, tapi memang arahan transportasi ke depan itu lebih ke penggunaan moda transportasi umum. Itu yang paling penting. Contoh kuliner di Tamrin 10 ya. Itu nggak ada parkir juga, nggak ada lahan parkir, karena memang arahannya ke depan itu orang menggunakan moda transportasi umum, turun dari Transjakarta, turun dari LRT, MRT, udah nyampe ke pusat kuliner. Berarti program Pemprov itu untuk menyadarkan bahwa warganya tuh harus lebih jalan ya Pak ya, gitu kan, lebih sehat juga gitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong kita di dunia pariwisata Taman Sari nih Pak, everybody, hampir semua orang tahu ada stigma agak negatif untuk Taman Sari. Nah, untuk menyiasati atau menanggapi stigma negatif itu gimana tuh Pak dari kelurahan, dari Bapak Lurah sendiri deh gitu. Stigma negatif seperti apa ya? Iya. Ya orang taunya tuh kalau ke Mangga Besar kan bisa dapat apa aja tuh Pak, mangga besar gitu kan, duren gitu Pak, adalah yang negatifnya gitu. Jadi orang pasti taunya oh mangga, misalkan Taman Sari Mangga Besar ya gitu. Nah itu gimana tuh Pak cara menyikapinya stigma negatif itu? Jadi memang kalau kita baca filosofi taman itu kayak gitu. Di taman itu ada aja beragam bunga, ada mawar, ada melati, pada saat bersamaan ada kaktus juga, ada hama ya kan, ada hama, ada pupuk, nah disinilah menurut saya 3 pilar ya, ada pemerintah, ada TNI, Polri, itu memang harus seperti tukang taman yang profesional. Tahu bahwa bunga matahari harus disiram jam berapa dengan kapasitas air seperti apa ya kan. Kalau di pengaturan jadwalnya ya Pak. Iya, kalau ketemu kaktus nggak bisa disiram tiap hari. Kaktus itu mungkin seminggu sekali disiram masih bisa survive lah ya. Jadi disinilah kita punya kemampuan leadership yang bisa lah. Jadi mungkin orang lain bisa melihat itu dari perspektif negatif. Kita harus bisa juga menangkap sisi positifnya juga, karena dari perspektif mana kita melihat persoalan itu, saya kira semua persoalan bisa jadi negatif juga. Kalau kita ibadah terus dan lupa kehidupan sosial di sekitar kita juga akan jadi negatif juga. Jadi kalau minum air kebanyakan juga nggak bagus juga, nanti negatif juga. Jadi dari perspektif mana kita melihat persoalan itu. Nah itu disitulah menurut saya ya leadership harus bisa ngayun di semua. Faktanya memang kayak begini Taman Sari dari dulu. Ini bukan barang baru, karena ini kota Jakarta 400 yang usianya udah 400 tahun ya, 400 tahun.
yang dimaksud 400 tahun saya kira Taman Sari ini. Taman Sarinya ya Iya Pak kan? ya. Karena kan kota-kota wilayah Jakarta baru dibuka luasnya ya kan. Di pinggiran-pinggiran itu nggak merasakan 400 tahun itu. Menurut saya yang dimaksud 400 tahun ya di sini. Betul sekali. Kita belajar dari perjalanan sejarah itu aja lah. Jadi benar ya, untuk yang orang-orang mikirnya nih Taman Sari itu negatif gitu. Di dalam negatif itu tuh positifnya banyak ya Pak sebenarnya. Jadi orang jangan hanya menilai dari sisi negatifnya aja gitu kan. Ternyata datang aja ke Taman Sari sini, ternyata hal positifnya tuh banyak kok dibanding negatifnya ya Pak ya. Gitu, karena orang tuh kayaknya kalau denger yang negatif tuh cepet gitu Pak. Tapi untuk yang melihat hal positif agak susah gitu kan. Makanya datang untuk merasakan positiveness-nya Taman Sari seperti itu. Oke, sebelum kita ngebahas program Bapak nih, tadi kan kita sempat cicet ya, ada program yang masih on progress ya Pak. iya. Nah, sebelum kita ngebahas ke sana, kita musik dulu deh Pak, biar kita cooling down. Oke Pak. Sunday morning rain is falling. Still some covers share some skin. Could a Sunday answer, but not forgettable. You just avoid the more than I will. But they just got so crazy, living like it had to do. I would gladly give the rules that I before even know that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That's maybe all I need. Darkness is all I see. Come and rest your bones with me. Drive this all Sunday morning, and I never want to leave. When you trace your every own life, got a victory with my hands. Back and forth we sway like branches on a throne. Still together, why then? That's maybe all I need. A drumless is all I see. Come and raise your bones with me. Travis all Sunday, and I never want to leave. But they just got so crazy, living like it's hard to do. And I would gladly give the roots that I will go if I know that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That's maybe all I need. A drop that sees all I see. Come and raise your bones with me. Driving slow Sunday morning, driving slow. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Love is hot Sunday morning, and I never want to leave. Masih kita ada di taman-taman, yaitu Taman Sari, banyak bunga-bunga, pohon-pohon, rumput-rumput ada di Taman Sari kayak kata Bapak tadi ya, ada Benar, kaktus benar. juga di sana. Oke nih Pak, lanjut lagi ke program Bapak selanjutnya. Tadi kan dari bidang UMKM dan pariwisata nih Pak. Nah, dari sisi yang kita ke ini deh. Pendidikannya gimana nih Pak, program dari Bapak nih? Oh iya. Ya, alhamdulillah untuk pendidikan kita selain hubungan komunikasi kita dengan pihak sekolah di Kelurahan Taman Sari berjalan baik. Misalnya pembinaan untuk siswa, di sini ada SMA 17, ada beberapa sekolah swasta juga. Kemudian untuk tema yang lain, misalnya bulan suci Ramadan kemarin. Nah, bulan suci Ramadan kemarin Kelurahan Taman Sari lewat kasih Kesra itu ngadain pesantren kilat. Pesantren kilat. Jadi Oh, baik. Taman Sari itu ada pesantren kilat juga. Iya ya Pak ya. Jadi kita ngadain juga bulan puasa kemarin pesantren kilat di masjid-masjid. Jadi kerjasamanya dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ. Jadi Baik. teman-teman mahasiswa ngisi pesantren kilat untuk adik-adik kita yang memang pada saat bulan puasa libur ya, libur 1 minggu pertama. Baik. Nah itu. Kemudian dengan Karang Taruna atau dengan LMK FKDM kita juga ngadain diskusi-diskusi juga. Diskusi kemudian dimuat juga di media kita. Misalnya kita pernah ngadain diskusi dengan salah satu kawan yang juga lulusan dari Boston, media sosial. Kemudian pernah juga diskusi dengan ibu-ibu PKK untuk public speaking juga ngadain. Jadi kira-kira itu untuk segmen pendidikannya lah. Baik Pak. Masih udah settled lah ya Pak ya. Oh ya, kita untuk punya ini. taman bacaan juga. Oh iya tadi itu yang taman baca ya Taman Pak. bacaan di Kelurahan Taman Sari ada juga. Jadi warga boleh baca buku, boleh minjam, boleh baca di kantor kelurahan. Baik. Itu mekanismenya gimana nih Pak? Kalau saya yakin ini di Taman Sari tersendiri itu minat bacanya penduduknya tuh pasti banyak gitu. Nah itu mekanismenya kalau untuk pegang minjam buku atau mau ke perpusnya itu gimana tuh Pak ke taman bacanya? Kita tuh sebenarnya sih selain di kantor kelurahan, jadi ada space yang kita siapin untuk space membaca. Warga boleh datang, kemudian boleh baca di tempat atau boleh pinjam ke rumah, tentu setelah mendaftar ke pegawai kita yang bertugas atau melapor di kelurahan pengen pinjam buku apa, alamatnya di mana, nanti kita berikan. Tapi khusus untuk warga yang stay di Kelurahan Taman Sari Taman aja. Sari aja Iya. ya Pak. Jadi tidak terbuka belum ya, Iya. belum terbuka untuk warga di luaran Taman Sari. Iya, Ya, Pak? karena kan Taman Sari ini warga penduduk banyak juga ya. Betul Penduduk sekali. banyak juga. Maksudnya kalau di bahasa undang-undang itu ada warga, ada penduduk. Warga itu orang yang ber-KTP dan stay di kelurahan. Penduduk itu ya orang yang sambil lalu aja, ada yang nginep di hotel, nginep di ya. Baik. Jadi yang temporary tinggal di Ya, Taman temporary. Sari ya Pak Iya, ya. benar. Baik, berarti memang kalau untuk baca sudah terakomodir oleh kelurahan sendiri ya Pak Iya, ya. benar. Jadi segala jenis buku pengetahuan ada di sana gitu ya. Benar, benar. Baik. Nah, selain itu Bapak tadi ada program apa lagi yang sedang progres tuh Pak? Oh iya, kita juga pernah buat program sumur resapan untuk tempat-tempat ibadah, dalam hal ini masjid. Itu juga bagian dari program pemerintah, tapi kita eksekusi di tingkat kelurahan. Kemudian saat ini yang sementara progres dibangun itu MCK umum plus taman bacaan di RW 4 khusus untuk RT 7 dan RT 8 karena memang populasinya sangat padat, pemukiman padat, dan sebagian warga memang nggak punya toilet di rumah.
Akhirnya kita buat WC umum, ada 8 WC, kemudian ada space yang cukup luas untuk ruang bermain anak. Nah itu yang sementara dibangun, insya Allah pekan depan sepertinya udah selesai deh. Oke, untuk yang WC umum ini nih Pak gitu. Dari programnya Bapak untuk WC umum kan untuk warga nih. Nah, untuk maintenance-nya sendiri gimana Pak? Apa dikenakan biaya untuk warga yang menggunakan atau memang sudah ada semacam kayak APBD gitu Pak? Oh, jadi memang ini ada tanah warga yang memang sejak dulu diwakafkan untuk warga sekitar situ. Tapi dalam perjalanan terbengkalai, lalu kita selain ada bantuan dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada donatur baik yang baik hati dari wilayah, kita bangun WC, kita bangun taman bacaan. Memang ke depannya itu settingannya itu harus dikelola secara mandiri oleh 2 RT, karena ada 2 RT yang berkepentingan di situ, RT yang padat penduduknya yaitu RT 7 dan RT 8 di RW 4, itu yang berkepentingan. Desainnya ke depan itu mau nggak mau memang warga harus guyub, harus ada retribusi mandiri dari warga. Kemudian ya karena di situ juga ada tempat mencuci pakaian, cuci motor. Warga juga punya ruang parkir motor. Nah memang arahannya ke depan itu desainnya itu warga harus guyub, ada retribusi bulanan dan itu harus dikelola secara mandiri baik oleh RT atau RW, karena maintenance-nya ke depan itu butuh listrik, karena mesin airnya kan listrik, kemudian perawatan juga. Tapi setelah ini pastinya lurah sendiri, saya usulan teman-teman di kelurahan, Pak Lurah buat SK aja, SK pengelolaan supaya terikat, jadi kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Betul. Tapi yang pastinya untuk pengelolaan keuangan kita lepas mandiri untuk RT atau RW di situ. Lebih di itu ya spesifiknya ke RT masing-masing ya Pak ya. Karena memang untuk program yang WC umum ini dipegang untuk 2 RT ya Pak, karena 2 wilayah RT tersebut. Benar. Ya karena memang kadang kalau kita digratiskan terus-terusan kadang tidak terfikirkan untuk menjaga kebersihannya ya Pak. Benar, iya. Jadi pakai nanti bau pesing atau apa gitu. Iya. Saya memang udah sampaikan karena itu permintaan dari warga. Pak Lurah tolong dong dicariin solusi gimana supaya kita ini punya WC ya kan, punya ruang bermain anak. Nah saya udah buatin, saya udah sampaikan ke RT. Pokoknya ini tanggung jawab RT, RW, warga untuk merawatnya itu. Baik. Nah masuk sekarang ini ke sanitasi nih. Ada hubungannya. Ini kan sudah masuk musim hujan nih Pak, musim penghujan. Ada nggak sih daerah-daerah, kita tahu Taman Sari itu padat gitu Pak. Ada nggak sih daerah-daerah yang imbasnya kalau hujannya terlalu lama tuh akan banjir gitu Pak? Jadi Taman Sari itu alhamdulillah sih sebenarnya secara geografi di Jakarta Barat, Taman Sari itu memang kelurahan yang tidak termasuk kelurahan yang dianggap ekstrim bahaya banjir. Kita tuh ada di Jalan Taman Sari Raya. Memang kalau intensitas hujan tinggi, kemudian kiriman air dari wilayah Bogor misalnya cukup banyak, maka biasanya itu kali Taman Sari Raya di Jalan Taman Sari Raya itu meluap tapi hanya sampai 20 cm gitu. Kemudian seiring hujan reda kurang dari 30 menit udah surut. Nah memang ya kita ketolong juga karena kan baik kali Mangga Besar Taman Sari Raya atau kali di Jalan Hayamuruk itu satu frekuensi dengan kali di belakang istana. Oh iya. Jadi memang diawasin. Satu aliran ya Pak ya. Satu aliran. Kalau di sini udah kelep, istana juga kelep. Jadi alhamdulillah kita ketolong juga secara geografi. Ya mau nggak mau aliran air itu harus lewatin istana dulu. Jadi diawasin. Udah kulonuwun dulu sama istana ya Pak ya gitu kan. Jadi nggak bisa macem-macem nih sebelum keluar dari istana tuh sudah yang sopan airnya ya Pak. Iya, alhamdulillah sejauh ini 1 tahun saya di sini belum pernah ada bencana banjir
ya yang seperti daerah lain mungkin lah ya. Betul. Jadi itulah kenapa Taman Sari ibaratnya bagus ya Pak, karena aliran sungainya tuh jadi kayak irigasi ya Pak. Benar. Untuk mengairi bunga-bunga yang di taman tadi itu ya Benar, Pak. iya. Balik lagi ke situ bener sih kayak gitu. Oke nih Pak. Nah, ini kan udah mau penghujung tahun nih Pak. Siap. Gitu. Nah, biasanya nih di penghujung tahun tuh akan rame kan yang membludak nih Pak. Kalau beda lagi sama 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya Pak, karena ada pandemi gitu. Iya. Nah, Bapak sudah dari sekarang sudah menyiasati belum sih Pak, takutnya ada membeludaknya warga di sini gitu untuk merayakan tahun baru, karena kayaknya sih udah mulai istilahnya benar. normal ya Pak. Iya. Gitu. Itu gimana tuh Pak? Jadi memang kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita bersyukur karena dunia pariwisata khususnya di wilayah Kelurahan Taman Sari, mungkin juga di Kecamatan Taman Sari itu grafiknya berapa bulan terakhir ini naik banget. Naik ya Pak. Apalagi kita udah punya kawasan Batavia Kota Tua yang jadi ikon ya. Betul. Jadi ikon itu benar-benar daya tarik. Kemudian di Glodok juga kemarin Pak Gubernur meresmikan kawasan Chinatown, ada gapura yang sangat ikonik gitu ya. Itu semua mendorong dunia pariwisata, hotel-hotel, restoran, kafe, tempat hiburan malam itu memang grafiknya lagi bagus-bagusnya naik ya. Kita berharap Amin. kita berharap memang ya makin rame, makin bagus. Tapi memang nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu yang kerepotan di teman-teman di wilayah kelurahan. Kemudian 3 pilar ya mau nggak mau seiring ramenya pariwisata ya kita juga harus bisa stay 24 jam, bisa sampai malam kayak gini kan. Karena ya konsekuensi kelurahan yang memang fokusnya ke dunia hiburan ya mau nggak mau kita harus standby aja. Tapi sejauh ini kondisi Kamtibmas kita relatif sangat aman, sangat kondusif. Mungkin ya karena memang orang udah datang di sini memang niatnya untuk senang-senang ya, untuk hiburan. Jadi memang bukan untuk ribut, untuk senang-senang. Jadi ya datang kalau udah lihat bunga kan orang senang. Iya. Makanya bagi orang-orang yang punya banyak masalah di rumahnya datang ke Taman Sari akan senang hidupnya. Iya. Ya Pak, betul. Iya. Karena kuliner, kalau perut lapar tinggal kuliner di Taman Sari. Iya. Kalau butuh istirahat, mau tidur nyenyak dan enak, ada Hotel 88 Mangga Besar 8. Benar. Iya. Tuh, promo dikit lagi ya Promo. Pak. Mumpung diperbolehkan. Oke. Nah, Pak, tadi kan udah banyak beberapa program tuh Pak. Nah, kedepannya tuh kayak gimana lagi nih Pak? Maksudnya ada yang lagi on progress lain yang tadi ya, CMK jadinya, MJK dan Taman Baca gitu Iya. Pak. Terus waktu dekat akan rampung yang mana lagi nih Pak? Jadi sebenarnya sih saya dengan beberapa teman-teman hotel itu udah sempat bincang-bincang juga, misalnya bentuk city tour di Taman Sari itu yang sempat kita diskusikan, termasuk dengan GM Hotel 88 sempat kita obrolin. Karena memang di Taman Sari itu ya selain wisata hiburannya ya, wisata hiburan, wisata kuliner, yang belum banyak orang tahu itu kalau di Taman Sari itu kalau orang pengen cari wihara tertua di Indonesia ya ada di Taman Sari. Oh gitu Iya justru kan? ya Pak, ada di Taman Sari ya Pak untuk wihara ya? Hutan Swacingnya. Wihara tertua di Indonesia itu ada di Taman Sari, orang nggak tahu itu. Baik. Kemudian bahkan ya wihara Dharma Bakti, ada wihara Tirsoibio. Orang juga mungkin nggak tahu kalau gereja yang cukup tua tuh ada di Taman Sari juga, karena basis Batavia dulu ya. Ya gereja tua, ada juga masjid tua, ada kan orang tahu di kepala kan cuman Museum Batavia ya. Iya. Museum Fathahillah, tapi di luar itu kita punya branding lain, misalnya orang pengen tahu kebudayaan Tionghoa tertua di Indonesia ya ada di Taman Sari, di Glodok. Iya. Nah, city tour itu mungkin bisa memandu itu. Jadi yang nginep di Hotel 88 ke depan insya Allah kalau program ini jalan ya kan,
turun dari kamar di lobi hotel udah bisa dirancang itu tahun depan mungkin bisa jalan kalau Amin. sesuai planning kan. Oh ini udah ada city tournya nih, pengen lihat wihara tertua di Indonesia, nah, bisa diajak. Betul. Pengen lihat sekolah apa lagi itu, apoteker ya, farmasi tertua di Indonesia yang pertama di mana, orang kan nggak tahu kalau di mana kan. Saya juga nggak mau beritahu, nanti teman cari sendiri. Cari sendiri ya, ntar malah nggak penasaran ya Pak kalau kita kasih spoiler terus ya Pak. Iya. Gitu, nanti nggak penasaran datang ke Taman Sari ya benar. Pak. Kayak gitu. Pokoknya ini kota tertua, walhasil semua itu serba tua. Serba tua. Legendaris. Pengen makan bakso yang enak ada di Glodok, pengen makan sate ular ada di Taman Sari, kayak gitu. Mungkin kotanya yang sudah tua, tapi pemikiran orang-orang dan warganya itu lebih visioner ke depan ya Pak. Benar, ya. benar. Tidak kolot lagi seperti kotanya. Betul, ya, Pak. betul. Nah, berarti memang kita tuh banyak banget yang namanya keuntungan dan kelebihannya Taman Sari ya Pak. Iya. Jadi bagi orang-orang yang kayak orang Indonesia yang belum tahu oldnya Jakarta seperti apa, dari 400 tahun itu ada di Taman Sari sebenarnya Pak ya. Benar. Dari mulai kota tua, kelentengnya, masjidnya ya Pak ya. Itu semua bisa ditemukan di Taman Sari. Benar. Siap. Nah Pak, untuk hilang nih barusan. Nah, balik ke program Bapak tadi udah 5 nih ya kita nyebutin program Pak. Iya. Saya juga udah lupa nih, banyak banget programnya, keren nih Pak. Nah, dari semua program itu yang mana yang menurut Bapak akan takes time? Yang ngambil waktunya lebih banyak gitu Pak? Saya kira kalau program fisik ya sekali bangun selesai ya, tinggal perawatannya seperti apa. Tapi program seperti ya bagaimana mengawal pariwisata, UMKM untuk tetap survive ya, memang itu butuh keberlanjutan ya, ya kita pengen juga bahwa mungkin setelah saya berakhir di sini atau dimutasi, dirotasi ke yang lain, ya program-program kepariwisataan, UMKM tetap dilanjutkan, bahkan lebih bagus, harus lebih bagus ya, karena memang jantungnya Taman Sari yaitu ada di itu, pariwisata, hiburannya. Ini yang harus senafas dengan kerja sosial pemerintah. Karena sekali lagi kalau kerja administratif kan itu udah pasti ya, mau nggak mau ya harus lurah laksanakan itu karena itu udah pakem. Tapi bagaimana mendorong sosial ekonomi berjalan itu, saya kira itu butuh kreativitas dan kolaborasi banyak pihak, termasuk teman-teman di pariwisata sendiri, hotel gitu. Baik, siap Pak. Nah, barusan Bapak terakhir ngomong hotel. Nah, saya masih pengen ngulik-ngulik nih tentang Taman Sari dan hotel ya Pak nanti. Tapi sebelum itu mungkin kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Musik dulu. Musik dulu boleh. Kita jeda dengan musik dulu aja kalau kayak gitu. Boleh. Engkau gemilang dalam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang berkembang. Tajamu-jamu mata memandang, aku dapatkan di kau cerita malam. Sinar matamu menarik-narik masuk dalam
sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulankah Tuhan kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulankah Tuhan kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile.
Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, nggak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Oke, balik lagi masih bersama Pak Lurah yang punyanya Taman Sari ini ya. Masih di Hotel 88 Mangga Besar 8 juga. Oke nih Pak. Pak, dari tadi kan kita ngebahas kayaknya program Bapak tuh halus, bagus banget gitu kan. Nah, dari Taman Sari betul. Karena sari-sarinya bagus ya, sari patinya oke gitu kan. Kalau kata santan kental ya. Nah, pokoknya yang dia ngomongin Taman Sari harusnya baik-baik aja. Oh, harus baik-baik ya. Benar. Oh, vokalis bandnya muter-muter ya. Nah, jebolan Taman Sari ya. Taman Sari Idol. Oke, nah Pak, dari yang program bawah tadi kita lihat baik gitu. Pasti semua kendalanya ada nih. Nah, saya pengen tahu nih Bapak, di dalam program Bapak pasti Bapak punya tim gitu. Ada berapa tim sih yang Bapak punya? Kalau kelurahan kan, di kelurahan itu kan kalau secara standar, karena ini Pemprov DKI Jakarta itu kan pelayanannya semua di kelurahan. Di kelurahan itu ada capilnya, catatan sipilnya, kemudian ada perizinan PTSP, kemudian ada Satpol PP, ada petugas kebersihan pasukan oren. Nah, di luar itu karena ini untuk kebutuhan wilayah juga, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tipologi Kelurahan Taman Sari kan keberagaman, kemudian kelurahan yang basisnya dunia hiburannya banyak. Mau nggak mau kita tambahin lagi satu segmen di situ ya teman-teman konten kreator yang ngelola media sosialnya, dan alhamdulillah itu sangat disambut positif oleh warga, RT RW semuanya senang karena ya kegiatan-kegiatan baik kelurahan, kemasyarakatan, keagamaan itu semua tersampaikan lewat media sosial. Mungkin kalau Bapak Ibu buka media sosial kelurahan lain mungkin ya mau agak kaku, mungkin monoton dengan satu frame aja. Kalau dibuka di media sosial Kelurahan Taman Sari kita akan temukan tradisi keagamaan semuanya ada, kemudian tradisi kebudayaan etnis, semua etnis ada. Itu. Oke, berarti kalau mau tahu sedikit banyak atau spoiler perihal Taman Sari bisa lihat di sosmednya ya Pak. Iya. Tadi sosmednya ada apa aja Pak? Ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube-nya juga. ada YouTube. Dan nama semua itu Iya, @Kelurahan Taman Sari. @Kelurahan Taman Sari. Jadi kalau buat semuanya nih para penonton yang mau tahu review Taman Sari seperti apa dan sedikit detailnya ya Pak. Iya. Sedikit detailnya tentang Taman Sari bisa cek di sosial medianya. Untuk IG di @Kelurahan Taman Sari, TikToknya juga di Kelurahan Taman Sari, YouTube channelnya di Kelurahan Taman Sari juga. Taman Sari juga. Oke, sama bagi ibu-ibu yang masih pecinta Facebook juga bisa itu di Kelurahan Taman Sari. Siap Pak. Nah, dari tadi kita bahas semua udah, terus tingkat keamanan nih Pak untuk di pariwisata Taman Sari itu gimana Pak? Iya, memang ya saya bersyukur banget juga karena kita disupport dengan baik oleh tiga pilar kita dalam hal ini Polres Metro Taman Sari,
Polsek Metro Taman Sari, kemudian Koramil Taman Sari. Kebetulan untuk Koramil Taman Sari itu kantornya di wilayah kita, wilayah Kelurahan Taman Sari. Kalau Polsek di Kelurahan Mangga Besar meskipun mobile terus. Kemudian selain Polsek di wilayah Kelurahan Taman Sari kita ada 2 pos polisi. Pos polisi, satu di dekat stasiun Mangga Besar, kemudian ada juga di Jalan Mangga Besar 4. Kemudian selain pos polisi itu kita juga disupport sama tim Bimasnya. Bimas, Babinsanya juga kita ada 2 Babinsa, kemudian 1 Bimas dan tim dari pos polisi yang rutin mobile karena memang itu juga udah jadi standar teman-teman di polisi dan TNI ya. Standar untuk di wilayah Kelurahan Taman Sari, mereka juga pelajari tipologi wilayah dan ya saya kira sejauh ini kondisi kewilayahan kita relatif kondusif, aman lah, terkendali. Oke, berarti kalau untuk yang mau wisata, mau liburan daerah Taman Sari udah nggak usah khawatir ya Pak. Iya, Tingkat keamanan sudah digaransikan oleh Pak Lurah Taman Sarinya sendiri aman. Aman. Karena digawangi oleh 3 pilar ya Pak ya. Benar. Gitu. Nah, dari 3 pilar itu kokoh-kokoh dan kokoh-kokoh maksudnya. Jadi salah tuh. Maksudnya Pilar kokoh lagi. enggak, maksudnya pilar yang kokoh gitu loh, bukan kokoh-kokoh. Itu bukan gitu. Maksudnya digawangi oleh 3 pilar yang kokoh. Gitu. Bukan kokoh-kokoh yang punya toko, bukan gitu kan. Kalau itu pilar rumah tangga masing-masing dah ya gitu kan. Kita nggak ngurus itu. Kokoh kekar. Kokoh kekar maksudnya. Nah, fondasinya tuh kokoh, kuat, betul. Aduh, kok jadi nyambungnya semua padanya ke kokoh yang itu ya. Nah, jadi jangan khawatir lagi ya Pak. Kalau kesini kita tekankan sekali lagi, datang dong ke Taman Sari, dicek Taman Sari ada apa aja, pasti menemukan banyak hal. Betul Pak ya. Saya sampai keselak nih gitu ngejelasin Taman Sari. Nah, kita sebagai closing statement aja nih Pak gitu kan, harapan Bapak sama wejangan Bapak, keluarganya Bapak dan rekan-rekan kerja Bapak serta rekan-rekan lurah Bapak deh, apa Pak? Iya. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih untuk Jakarta Lounge TV, kemudian manajemen dari Hotel 88 Mangga Besar 8 yang sudah menyediakan space, ruang dan waktu untuk Kelurahan Taman Sari. Khususnya saya sebagai lurah, pastinya saya berharap bahwa sekali lagi teman-teman di wilayah, dalam hal ini saya mewakili pemerintah, kemudian ada 3 pilar yang lain yaitu TNI Polri, kita berharap ya kondisi Kelurahan Taman Sari kita kerja bareng, kolaborasi, juga teman-teman pariwisata menjaga situasi Kamtibmas kita tetap baik. Ini juga dalam rangka mendorong dunia pariwisata, dunia ekonomi kita untuk terus bergerak bagus. Ya saya sekali lagi bersyukur karena grafiknya cukup baik. Kita lihat hotel-hotel mulai rame, tempat-tempat hiburan rame. Dan saya mengajak juga warga khususnya yang menyaksikan menonton Jakarta Lounge TV ini untuk jangan ragu datang di Taman Sari, seperti namanya Anda akan temukan taman yang punya sarinya, punya sarinya. Ya seperti taman lah, Anda akan bahagia di sini. Di sini orang semua bahagia kok. Siap. Banyak taman-taman di mana-mana, tapi hanya Taman Sari yang menyediakan sari-sari yang manis. Gitu ya Pak ya. Betul. Manis dan ganteng-ganteng. Manis dan ganteng-ganteng gitu. Jadi kita cuma punya beberapa kaktus aja ya Pak ya. Diingatkan di sekian luasnya taman pasti ada kaktusnya gitu ya Pak. Oke deh. Nah,
Diingat lagi sebelum kita berpisah nih, diingatkan kembali untuk para penonton yang di rumah sana, jangan lupa untuk download Jack One Mobile dari Bank DKI, karena Jack One Mobile itu satu aplikasi yang membantu kita dan memudahkan kita bertransaksi kehidupan kita sehari-hari hanya melalui smartphone Anda. Nah, Bapak juga habis dari sini bisa nih Pak dengan rekan-rekan Ibu RW gitu kan, di-download juga Jack One Mobile-nya ya Bu ya dari Bank DKI, karena kita tinggal di DKI kan Bu. Oke, terus juga terima kasih untuk Hotel 88 Mangga Besar 8 sudah menyiapkan tempat juga buat kita. Dan untuk rekan-rekan yang mau healing atau staycation, cari tempat yang aman dan nyaman, coba aja datang di Hotel 88 Mangga Besar 8 karena untuk harganya juga terjangkau, kenyamanannya tergarantikan seperti itu. Oke deh, akhir kata nih. Bapak mau ada request lagu nggak nih sebelum kita closing untuk bandnya? Request tadi sih lagu Juwita Malam itu cakep banget itu. Iya kayaknya Bapak menghayati banget. Iya karena. Nah Bapak yang nyanyi gimana nih Pak? Kan pas closingan ditutup sama Bapak Lurah yang kece. Nih gitu, Pak, kasih pemerintahan saja bisa nyanyi. Pak Yazid nyanyi ya. Satu lagu untuk teman-teman. Boleh. Kayaknya tampang-tampangnya bersahabat dengan mic soalnya ya Pak ya. Gitu kan. Enggak, Pak Yazid. Ya udah, gini aja deh dealnya, Pak Lurah sama Bapak ada berdua. Oke deh. Nah, untuk closing kita kali ini nanti akan dihibur oleh Pak Lurah sama rekan staf Pak Lurah ya, kayak gitu. Oke, akhir kata Ferry dari Bangga Besar pamit. Sampai ketemu lagi di Jakarta Lounge TV Grebek Kampung minggu depan. Sampai jumpa, adios. Yang enak katanya. Oke, kita lagu terakhir ditemani Pak Lurah ya. Oh sayang, kau itu sapunya yang ada yang mau ganggu dua, karena kau bisa sama-sama bahagia. Ludah doyan terasuka. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, gak usah jadi mengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jago datang toki dengan topu drama. Siap tak sayang, kau tak buang. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Gak usah kau mau datang cari-cari tahu. Tak usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang close, ada trouble fall. Maaf deh bu hati, oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jago datang pergi dengan topu drama. Siap tak bisa kau tak buang. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya